Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan juga mengulas seputar regulasi yang mengatur penggunaan strobo dan juga sirine, bagaimana sepatutnya dan siapa yang akan sebenarnya menggunakan tersebut. Kita akan hadirkan dalam pertama segmen kali ini, yaitu Polri batasi sirine, strobo, dan pejabat. Kita awali dengan slide yang pertama, pemirsa. Sebenarnya bukan pertama kali keresahan masyarakat terhadap keberadaan kendaraan dinas kepolisian yang melakukan pengawalan di jalan, utamanya bagi pengawalan pejabat, ini menjadi keresahan bagi masyarakat. Secara garis besar, memang kondisi jalan yang memang macet dan bagaimana kadang-kadang pengawalan ini itu diberikan kepada pejabat publik hanya untuk mengantarkan kepada kegiatan. Namun gerakan warganet di media sosial ini kembali diangkat melalui unggahan stop sirine dan strobo. Dan kedua ini adalah stop totot ukuk ya pemirsa, ini seperti yang kita tahu juga kalimat ini tentu menyontohkan bunyi daripada sirine dan strobo tersebut. Namun semuanya kembali kepada regulasi. Kita akan coba untuk membahas siapa saja yang boleh dapat pengawalan dan siapa saja yang boleh memasang strobo dan sirine di kendaraannya. Kita lihat di slide yang kedua ya pemirsa, bahwa sebenarnya regulasi ini, batasan-batasan kendaraan yang boleh menggunakan strobo dan sirine ini sudah diatur secara detail, dan kita lihat satu persatu ya pemirsa, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada strobo berwarna biru plus sirine. Ini kendaraannya itu diperuntukkan kepada petugas bermotor dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan sirine berwarna merah ini, lampu strobo berwarna merah plus sirine, itu sebenarnya diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, damkar, ambulans, palang merah, basarnas, dan pengantar jenazah. Dan kita lihat di slide selanjutnya ya pemirsa, bagaimana juga diatur bagaimana dengan lampu isyarat berwarna kuning tanpa sirine. Ini diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan seperti yang melakukan patroli jalan, pengawasan prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum derek, angkutan barang khusus, sehingga lampu kuning yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan sudah diatur tersebut itu pemirsa menunjukkan himbauan untuk berhati-hati bagi pengguna jalan lainnya. Karena sudah diatur juga secara detail, maka seharusnya kendaraan-kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tadi yang kita sebutkan itu tidak boleh memasang strobo maupun sirine. Bahkan interpretasi daripada undang-undang ini menurut analisa kami nih pemirsa, bahwa mobil pejabat publik pun itu tidak boleh dipasang strobo dan sirine. Yang boleh itu hanya kendaraan bermotor pengawalannya saja ataupun kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kategori yang kami barusan jelaskan. Lalu apabila melanggar, sebenarnya juga sudah diatur nih pemirsa, bahwa dalam pasal 4 dari undang-undang ini pidana 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 menanti pelanggar yang melakukan atau memasang strobo atau sirine tersebut yang tidak sesuai dengan kategori-kategori yang sudah disebutkan tadi. Maka dampaknya bahwa Polri bisa menyita rotator, sirine ilegal kendaraan dinas pejabat pun bisa ditindak lanjut kalau melanggar aturan ini. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup berat atau belum? Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, di mana kita akan membahas mengenai undang-undang sudah mengatur siapa yang masuk ke dalam kategori prioritas ataupun mereka yang memiliki hak utama dalam penggunaan jalan. Kita lihat di prioritas utama ya pemirsa, bahwa kepolisian ini juga sudah jelas mengatur dalam undang-undang ada yang masuk ke dalam kategori prioritas dan juga ada yang masuk ke dalam kategori hak utama. Untuk yang prioritas sendiri pemirsa, ini pasal 134 diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara. Diulangi ya, pimpinan lembaga tinggi negara. Siapa saja yang termasuk dalam pimpinan lembaga tinggi negara? Jelas, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, dan Ketua BPK. Dan juga diatur dalam pasal ini sebagai pengguna jalan termasuk sebagai hak utama. Siapa saja pemirsa? Ada petugas damkar, ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, yang tentunya kita juga tahu bahwa kendaraan-kendaraan yang masuk dalam kategori ini apabila kita lihat di tengah jalan nih pemirsa harus diprioritaskan karena mereka merupakan yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi, yaitu kembali juga kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan tamu negara dan pejabat asing, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi kepentingan menurut pertimbangan Polri. Dan ini untuk diingat secara betul ya pemirsa, karena ini juga bagaimana kita nantinya akan menggunakan jalan setiap harinya. Lalu bagaimana berkaitan dengan pengawasan daripada pasal ini? Para pejabat publik yang menggunakan jalan, kita lihat di slide selanjutnya ya pemirsa, bahwa pertanyaannya mengapa kita masih melihat banyak sekali pengawalan yang menggunakan strobo dan sirine yang marak di jalan, terutama bagi pejabat negara yang tidak masuk dalam kategori yang barusan kita jelaskan. Celahnya ini ada di pasal ini pemirsa, di mana di pasal 134 nih ayat 7 Undang-Undang Nomor 22, konvoi atau kepentingan tertentu yang menurut pertimbangan kepolisian.
Pertanyaannya kan adalah apa yang disebut sebagai kepentingan yang dianggap penting oleh kepolisian. Maka pengawasan internal Polri ini sangat penting untuk benar-benar mengerahkan petugas pengawalan sesuai dengan peruntukannya. Juga bagaimana pejabat-pejabat di instansi negara, kementerian maupun lembaga memiliki kepekaan, sensitivitas terhadap dirinya sendiri. Bagaimana, apakah mereka masuk ke dalam kategori-kategori yang patut untuk mendapatkan pengawalan. Apalagi kalau hanya untuk mengantarkan kepada kegiatan saja. Karena ini juga sudah mengundang respons ya pemirsa, baik di tingkat pemerintah pusat. Kita lihat di slide selanjutnya, di mana Menteri Sekretaris Negara nih Prasetyo Hadi ini menyampaikan bahwa pejabat publik ini harus lebih hati-hati dalam menggunakan fasilitas tersebut. Apalagi hal-hal yang melampaui kewenangan maupun kenyamanan dari masyarakat ini harus bersikap secara hati-hati. Bahkan Mensesnek juga menjelaskan pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sebagai teladan juga telah memberikan contoh bahwa di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet gitu. Artinya bahwa Presiden Prabowo Subianto pun dengan pengawalannya sebagai masuk dari pimpinan lembaga tinggi negara juga tetap melakukan perencanaan terhadap kegiatan dan juga menjaga bagaimana jalan raya yaitu memiliki fasilitas umum dan juga ranah publik ini tetap harus berbagi menggunakan jalan. Maka tindak lanjutan daripada hal tersebut juga disampaikan, ada respons begitu ya daripada Kakor Lantas Polri. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa bahwa saat ini pihak daripada kepolisian ini sedang melakukan evaluasi total terhadap penggunaan suara-suara seperti sirine dan strobo, dan pengawalan tetap akan diberikan. Hanya saja imbau agar suara tersebut tidak dinyalakan apabila tidak benar-benar dibutuhkan. Dan lebih jelasnya juga pihak kepolisian menyampaikan bahwa pembatasan ini sebagai bentuk aspirasi yang ditampung oleh masyarakat tentang keresahan-keresahan masyarakat keberadaan daripada kendaraan pejabat publik yang mendapatkan pengawalan yang tanda kutip meresahkan masyarakat. Dan kita lihat di slide selanjutnya pemirsa bagaimana hal-hal yang berkaitan juga dengan interpretasi daripada pasal ini. Dan undang-undang sebenarnya sudah mengatur dengan sangat detail pemirsa bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan hak jalan, hak masyarakat terhadap jalan raya. Penggunaan strobo dan sirene ini tidak terlepas daripada bentuk menjaga humanisme, kerendahan hati dan kepentingan masyarakat secara umum. Karena tidak sedikit undang-undang yang menjelaskan konsep apa itu jalan, apa yang menjadi hak masyarakat atas jalan raya, dan untuk kepentingan siapa penggunaan dan pemanfaatan jalan ini. Maka kita tentu berharap ya pemirsa bahwa pengkajian terhadap penggunaan strobo ini ditindaklanjuti dengan kerendahan hati daripada pejabat publik. Kita tentu berharap negara yang inklusif ini tidak hanya sebagai angan-angan kosong. Jangan bicara negara inklusif kalau pejabatnya menggunakan jalan saja, tidak mau berbagi peran dengan rakyatnya seperti orang penting yang eksklusif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.